Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu hamdan yaliqu bi jamalih wa nasta'inuhu isti'anatan taliqu bi kamalih wa nastahdi hidayatan man agarra bi 'azimatihi wa jalalih wa nusalli wa nusallim 'ala an-nabiy al-mustafa wa alihi wa sahbihi. أما بعد، حضرات الأفاضل، سادة الحبائب والعلماء الأجلاء والحاضرين الأحبة، segenap para alim ulama, pewaris baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para habaib, anak cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hadir di majelis ini, yang insya Allah kehadiran beliau semuanya menambah barakah yang Allah kucurkan kepada kita. Wa nakhudhu bit-ta'zim wal ihtiram ila akhil aziz al-ustad al-fadil Haji Hasan Basri hafizahullah wa ra'ah wa nafa'na bi'ulumih wa kaththara Allah bi amthalih. Amin ya rabbal. Pimpinan Pondok Pesantren Sirajul Huda sekaligus sebagai sahibul bait, sahibul hajat pada malam ini, kita doakan beliau selalu diberi sehat wal afiat, Allah panjangkan umurnya, dan semoga Allah tambah barakah ilmunya, dan juga segenap keluarga besar beliau kita doakan semoga diberikan keberkahan dunia wal akhirah. Para alim ulama yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim dan ihtiram. Para habaib yang hadir, bil khusus Habib Yusuf, dan juga para habaib yang lain tidak saya sebutkan nama beliau satu persatu, dan segenap jajaran pengurus, para asatid di pondok pesantren ini. Tak lupa kepada santri putra, santri putri. Saya tidak menyebut santriwan, santriwati, sebab itu bahasawan, itu artinya punya. Kalau santriwan berarti yang punya santri, seperti negarawan yang punya negara, dermawan yang punya derma, bangsawan yang punya bangsa, pahlawan yang punya pahala, tahnu parah namun Taiwan. Semoga atau tersebut Taiwan. Makanya santri putra, santri putri, perang duakeun santri putra, santri putri yang sedang mondok pesantren belajar agama di tempat ini, mudah-mudahan sing dibarokahkeun ilmuna, insyaallah jadi warasatul anbiya, pelanjut perjuangan estafet perjuangan agama nusa bangsa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa hadir ke majelis yang mulia ini, memenuhi undangan beliau guru kita Haji Hasan Basri, walaupun undangannya mendadak, kamari telepon lagi. Dadakan gitu, lamun tahu bulat mengenah, dadakan digoreng. Ayo balik di dadak-dadak sok kurang ngenah. Mangkaning acara penting. Lamun mikiran sanggep mah, sanggep luar biasa. Males mah, males penting-penting kudu ka dieu. Malam Jumat. Tapi saya teringat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bikin saya takut. Apa kata Rasul dan Nabi, man qata raja'a man irtaja kata Allah raja'a yaumil qiyamah. Siapa orang yang memutuskan harapan orang yang mengharapkannya, kata Allah raja'a yaumil qiyamah, niscaya Allah bakal memutuskan harapan ada pada kiamat. Siapa orang yang memutuskan harapan jalma nu ngondang, ternyata eta jalma nu diundang teu datang, putus harapan nu ngondang, maka raja yaumil qiyamah Allah bakal putuskeun harapan eta jalma di poe kiamat. Naudzu. Tah sabab ya hadis nu tadina sim kuring males ka dieu. Males saya ke tempat ini, kok setengah 12.
Tapi alhamdulillah sebab hadis tadi saya termotivasi untuk hadir. Ini hadis kalau dalam ilmu hadis disebut sulasiyah. Sebab derajatnya itu tingkatan cuma 3 sampai ke Rasul. Imam Ahmad bin Hanbal sang perawi hadis ini, beliau adalah seorang penghidup sunnah. Beliau orang yang sangat cinta kepada ilmu. Ketika mendengar ada seorang ulama saleh dalam ilmu hadis yang mempunyai riwayat hadis yang sangat sahih, yang derajatnya sangat tinggi, yang cuma 3 undak sampai ke Rasul SAW, dia datangi itu ulama untuk mencari sanad hadis. Setelah sampai kepada itu ulama, si ulama ke maraban anjing, lagi ngasih makan anjing, ratusan anjing. Maaf, biar ada kasar ya mah. Maklum keturunan makhluk kasar dan makhluk halus. Namun makhluk halus mencuri, maaf rada kasar. Sedang memberi makan beratus-ratus ekor anjing. Begitu Imam Ahmad bin Hanbal datang kepada beliau, kata Syekh, tunggu sebentar, ana sedang memberi makan anjing. Setelah selesai memberikan makan itu anjing-anjing, barulah dia menemui Imam Ahmad bin Hanbal yang menunggu berjam-jam. Lalu dia bilang, wal afu, maaf wahai Tuan, ana terlambat menemui Anda karena ana sedang memberi makan itu anjing. Itu anjing bukan anjingnya ulama tadi, tapi anjing-anjing yang datang dari kampung-kampung sebelah, yang tiap pagi ratusan anjing datang mengharapkan diberi makan itu ulama. Ngarep-ngarep, anjing ngarep-ngarep, datang teh ngarep-ngarep ayam menang. Sarua jeung bapak. Datang ka dia hayang ngarep-ngarep. Duduk. Sarua berarti sarua. Sarua jeung naon? Jelema anjing. Begitu Pak kameramen disebut anjing Gus. Kenapa sababnya? Kata ulama tadi dibaca oleh Rasul, man gata raja man irtaja gata Allah raja yaumil qiyamah. Siapa orang yang memutuskan harapan, yang mengharapkannya diputuskan pada hari kiamat. Saya tidak mau ketika anjing itu datang mengharap makanan, saya gak dikasih makanan, itu anjing pulang hampa harapannya, maka Anda bakal diputus harapan di hari kiamat. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, yakfini hadzal hadits ya Syekh, udah cukup ini hadis, ana mau pulang. Lah kok ana hanya ingin mendengar hadis ini dan ana memiliki sambungan sanad kepadamu. Khalas pulang hanya untuk mendengar hadis tersebut. Maka dengan hadis tersebut, alhamdulillah, walaupun undangannya dadakan, maka saya berusaha untuk bisa hadir ke tempat yang mulia ini. Tujuan simkuring datang ke dia lain semata-mata arek ceramah, tapi hayang loba dulur. Lagi teh hayang loba dulur, lain duit. Nah, lamun geus loba dulur, insyaallah. Nah, karena Allah gampang ke dina urusan dunia. Dunia lain duit. Nah, mudah-mudahan silaturahim sing jadi wasilah turun rahmat di barokah di Allah Subhanahu wa taala. Ini malam kita hadir di dalam rangka halal bin halal. Betul. Dan pembukaan pengajian rutinan di pondok pesantren yang kita muliakan tiap malam Jumat terus ya. Halal bil halal ini ungkapan bahasa Arab yang tidak dikenal dalam kaidah kamus bahasa Arab, dalam kaidah tata bahasa Arab. Jadi kalimat halal bil halal teh eta bahasa Arab, cuman tidak dikenal dalam kaidah bahasa Arab. Bahkan di kamus nggak ada halal bil halal, halal diartikan harbujar. Ayat. Bapak silahkan ke Arab atau negara Timur Tengah, tanya makna halal bil halal, pasti semuanya kodek muanya hon. Arab tu anak, makna halal bil halal, aing teu nyaho. Maka di Yaman itu bukan halal bil halal kuat, ngaranna kuat. Di Rabithah Alawiyah para habib kuat. Di negeri Yaman, Saudi kuat. Pertemuan setelah Lebaran itu disebut kuat. Kayak urang mah halal. Indonesia luar biasa.
halal bil halal. Maka bahasa Indonesia bahasa yang sangat antik, karena bahasa Indonesia itu adalah sadura dari berbagai macam bahasa. Tidak ada yang asli bahasa Indonesia. Benar tidak? Contohnya mana? Sehat. Bahasa Cina ayah cing Cina, gope nope cenggo gocap, itu bahasa mana? Cina. Orang mengibarkan bendera perang dengan Cina, tapi bahasa siapa pakai? Mantasyabah biqaumin fahuwa minhum. Sing saja yang meniru satu adat kaum, maka Anda termasuk kepada golongan mereka. Teka rasa orang geus asup karena budaya Cina. Berarti ganti ke bahasa. Lamun mana benci ka Cina, ganti bahasa ulah gocap, goceng, cenggo, ceban tuh. Sian goblok. Umat Cina tuh hebat. Orang mau ngagedekeun Cina, bener gak? Ada bahasa Inggris, speaker ya, speaker. Bahasa sia lain. Inggris, speaker. Bahasa sia naon tah? Bahasa orang mah. Bener teh? Naon tah? Bahasa Arab, kursi, kursi. Emang bahasa mana kursi? Arab. Sejarah bahasa Arab. Steger Belanda. Steger dah trajek. Steger Belanda. Masuk gaplek masuk mana gaplek? Goplak. Gaplek. Goplak. Udah disebut gaplek, baru tersebut domino kartu premi. Nah, atau ngamen mengerti. Perempuan banget nah. Beda kicip lagi. Gaplek, goplak. Dulu ada orang Indonesia main gaplek di domino, datang orang Arab. Begitu ajan eta main gaplek teu mainan. Cek orang Arab, goplak ente goplak, lupa ente lupa sama Allah, lupa sholat. Nyampe kaya disebut gaplek. Maka menjelma main gaplek sok pohok karena sholat disebut goplak. Jadi gaplek. Lidah orang Indonesia tidak bisa nyebut goplak, gaplek. Jadi lidah saya begitu. Manaroh bahasa Arab. Eta menara bahasa Arab manaroh. Orang-orang atau bisa nyebut menara, potong komas menara, menara. Lidah Indonesia, Arab di Indonesia, termasuk jengkol. Bukan jengkol ya. Urusan kecoh ini ya, terus pentingnya. Jadi kalinya minyak lain kita ngomong. Zengkul, itu bahasa Arab. Bukan jengkol dah. Oh, bangunan kurangnya coba. Jengkol zen ngena kuldaang. Namun orang Arab ngenagam zen itu emak zen kuldang. Jadi zen kul eta ngenadang. Makanan udang nggak jengkol pasti ngenadang zenkol. Ya berarti nggak secara anggus ya. Gak jengkol. Bahasa Indonesia termasuk halal bil halal, ia teh produksi bahasa Indonesia. Konon asalnya di Jawa. Nah, orang Jawa ya, masya Allah luar biasa. Maka kita apresiasi ke orang Jawa. Gara-gara orang Jawa ayah halal bil halal, cenah gitu. Karena orang Jawa mau luar biasa. Eta kamari lebaran nyaho dilarang ke polisi, itu Jawa bader. Jawa masih kena baik ada ya pulang kampung. Bener. Salah kena pamajikan anak tiru itu dibawa ke motor, temuat ditambahan papan. Jawa luar biasa nih Jawa. Pakai papan. Ya, mimiti kontrak, juga kontrakan dibeli itu Jawa begitu. Ayo orang Jawa deh. Jawa. Tah ieu teh cenah mimitian orang Jawa anu disebut sungkem lebaran. Nyampe ka ayeuna halal bil halal. Nah, lamun diartikeun per kalimat kara kapanggih baru ketemu halal yahillu hillan. Ai halal yahullu hulula. Eta santri mah pasti nyaho tah tasrif. Halal yahillu halal artina eta
kita bisa mengizinkan, membolehkan, merajut, mencairkan, yang intinya mengaju kepada saling memaafkan, saling menghalalkan, saling merajut, saling mencairkan kebekuan di antara umat Islam. Disebut halal bil halal, tolabul halal bitorikil halal. Meminta maaf dengan jalan yang baik. Eta halal bil halal. Nah, secara istilah halal bil halal, kumpulnya orang di satu tempat untuk saling meminta maaf. Tujuannya supaya gampang kapangi, supaya gampang minta maaf. Kita perlu datang hiji-hiji. Ya lamun datangan mau bisa sebulan 2 bulan, hiji-hiji datangan. Kalau ongkos, kalau kejo, kalau waktu jam taktu kapangi, cek guru orangnya gitu. Makanya telepon, terdatang bisa. Nggak DPG itu. Tunggu datang. Jangan WA kita mudah. Gampang wae bener tuh. Di grup kirim kumpul jam sekian tanggal sekian di gedung anu orang halal halal. Di share ke KPK kumpul kabeh tuh kudu ngadatangan, cukup di tempat orang saling memaafkan gampang. Eta maksudnya supaya gampang dina saling memaafkan, maka ya halal halal. Nah, kita orang-orang Nahdlatul Ulama memiliki kaidah al-muhafadzah 'alal badim salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga tradisi lama, namun ayat tradisi lama, budaya lama yang bagus sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah, sesuai dengan ajaran Rasul, maka harus kita jaga. Wal akhdhu bil jadidil aslah, lamun aya nu anyar nu leuwih hade akhdhu ambil. Tak prinsip orang Nahdlatul Ulama. Eta kaidah kudu dicek ke urang. Benar tak? Selama budaya-budaya itu baik, sesuai dengan Quran dan Sunnah, tidak bertentangan dengan ajaran Rasul, maka kita jaga. Lamun aya nu hade akhdhu lebih bagus, ambil. Dulu Nabi Ibrahim disunatan ku kampak. Ayah orang dia disunatan ku kampak. Ayah muadai ku kampak mah. Bener gak? Nabi Muhammad disunatan ku naon? Tuh, ayah riwayat Rasulullah disunatan ku peso, lah pakai pisau apa pakai apa? Tidak, biadil inayah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam maktunan biyadil inayah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dihitan dengan kekuasaan Allah, tidak pakai alat apapun, ujung-ujung geus dihitan Rasul. Begitu Sayyidina Hasan Husain pun tidak diriwayat dengan apa? Artinya perintah hitan itu perintah yang caranya itu diserahkan sama Anda. Rek make peso enggak? Ayeuna peso geus di zaman. Wal ahdu bil jadidil aslah, lamun ayeuna lebih sehat, ada yang lebih baik, lebih bagus, ambil yang lebih bagus, pakai naon laser. Berapa peso sing kuring disunatan ku peso, naudzubillah min dzalik, peso dapur. Biar pada tau bengkong jar kasih. Ayo bengkong jar kasih. Almarhum disunatan, eta pesona asalnya peso keur ngeuretan bawang. Beneran. Usik teh peso apa? Surah mah. Masya Allah. Begitu disunatan keter darah setengah ember. Allah. Beneran sakitnya luar biasa. Kasih seorang. Beneran ya, serius. 2 bulan pakai samping. Pakai nanti satu berarti. Sama ya? Kau salah. Berarti ke sekolah. Halaman gitu. Dari berarti kolor. Kalau anak-anak sekarang enggak kan? Pakai laser ya, pakai dokter ya? Enggak pakai pisau. Pakai bengkok. Mungkin nanti dari zaman ada yang lebih bagus, lebih klinik, lebih sehat, lebih higienis. Maka kita ambil pisau pijen. Benar enggak? Kalau sekarang pakai laser, mungkin akhir zaman pakai serit atau serok atau bluetooth misalnya. Loh, zaman makin canggih, sunatan pakai bluetooth tidak. Nah, benar enggak? Zaman canggih Pak, berkembang terus teknologi. Maka kita tidak anti kepada perkembangan zaman. Selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan syariat Rasul, ambil. Makanya kita orang Nahdlatul Ulama
alhamdulillah kita memiliki ajaran yang sangat fleksibel dalam kehidupan. Punya budaya yang sangat luar biasa, kebijakan lokal yang dahsyat sehingga Islam gampang tersebar di Pulau Jawa. Betul lah. Coba kalau datang orang Wahabi, beakisan, kafir, dibaca ku Gajah Mada, modal. Orang ajar siapa? Orang Wahabi dan mal sukses, benar tak? Wali Songo dicaci maki, wali Songo bid'ah, dolalah benar, mesti bacakan lagi modal. Islam tidak berkembang, tapi yang membawa Wali Songo dengan ajaran ahlu sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah yang sangat memiliki kearifan kebijakan lokal yang luar biasa. Maka tawasud itu berjalan. Betul. Alhamdulillah. Itu maksudnya supaya gampang ketemu alhamdulillah pada malam hari ini, yang dekat yang jauh bisa kapanggih dan dengan satu waktu dan satu tempat sehingga mudah saling memaafkan. Alhamdulillah. Pentingnya ini saudara-saudara. Maka bulan Ramadan yang lalu kita melaksanakan puasa, insya Allah diterima Allah, kabul. Wa alamatu kabulihi ayyuwafiqahullahu lil amal salih ba'da. Kata ulama, alamat kabul puasa itu ketika Allah memberikan taufik untuk melakukan amal saleh setelah Ramadan. Lihat di bulan Syawal. Syawal itu syaratin apa kita nabiha? Lugatan Syawal naik, bulan meningkat. Maka di bulan Syawal seyogianya amal kudu naik, ilmu kudu bertambah. Benar tak? Iman kudu meningkat suruh Syawal. Karena Syawal bulan pembuktian daripada keberhasilan puasa Ramadan. Bagaimana puasa Ramadan? Lihat kelakuan manusia di bulan Syawal. Kalau di bulan Syawal imannya meningkat, amalnya meningkat, ibadahnya meningkat, itu alamatul qabul, alamat puasa dari qabul. Tapi namun di bulan Syawal lain naik amalna, lain naik imanna, tapi nambah berat awakna. Naik kolesterolna, naik gula darahna, eta perlu dipertanyakan puasana. Mana mulintu? Ya, Ramadan awak mulintu. Dia perlu dicurigai. Maaf mulintu. Atau guru nama puasa teh guru dia mah. Eta bulan Syawal nambahan berat awak 10 kilo. Berarti puasana teh kasih lumayan. Aya begitu. Mual ngaku mual. Saudara, mudah-mudahan termasuk jalma-jalma meningkat amal di bulan Syawal. Ada istiqamah setelahnya, insya. Kenapa kita halal bihalal di bulan Syawal? Karena puasa Ramadan, ibadat kepada Allah itu tidak cukup. Dikatakan oleh Nabi SAW, "Man kana indahu wadlu mali akhir min 'indi wa malih falyatahallalhu al-yawm." Siapa orang yang punya dosa kepada manusia, maka halalkan segera. Qabla an la yakun dinar wal dirham. Sebelum nanti di hari kiamat dinar dirham geus berlaku, harta orang geus berlaku, eueuh manfaat. Siapa orang yang membawa amal saleh, maka amal saleh itu akan diberikan kepada mereka. Kalau amal salehnya habis, maka dosa mereka diberikan kepada fahumina alih, dilemparkan ke neraka. Ia gara-gara jalma ngan bisa ibadat ke Allah, hanya baik hubungannya sama Allah tapi tidak baik kepada manusia. Maka oleh karena itu hadirin, di bulan Syawal ini manfaatkan dengan baik untuk saling meminta memberi maaf agar amal kita itu diangkat oleh Allah. Makanya usahakan minta maaf, lamun dari maafkan terus minta maaf. Dia bahaya aja dosa ke manusia dia. Imam Sufyan Ats-Tsauri gal, jikalau aku menghadap Allah membawa 1000 dosa kepada Allah, lebih aku takutkan 1 dosa kepada manusia. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kaulah menghadap Allah mau dosa 1000 ke Allah, eta terlebih berat dibanding hiji dosa ke manusia. Sebab Allah mah lamun urang boga dosa kita istighfar Allah ampunkeun, ai manusia kadang-kadang sok karang ampunkeun. Ieu bahaya. Nah, minta maaf Pak. Tiada maaf bagimu. 7 turunan wali maafkan. Aing tungguan sia di akhirat. Amas siapa yang cokot? Kumaha kalau gitu? Ayo, kumaha coba? Tidak saya maafkan. Saya nunggu ada di akhirat. Tungguan saya di akhirat. Amas siapa yang cokot aing?
kumaha gitu siapkan amal si loba untuk menghadapi mereka di hari kiamat. Itu hak mereka, tidak memaafkan itu hak mereka. Dan ini bahayanya buat kita nanti di hari kiamat ketika amal kita diminta oleh mereka. Makanya amal orang seperti sholat tara, puasa tara, ngaji tara, bener. Namun di mereka amal seperti kurang makanya di akhirat eta amal orang dikagih kemana? Nggak mau persiapan. Nah, ini musibah ya. Insyaallah. Banyak tak karak cair dah saya itu. Dan corona ya. Corona mudah-mudahan segera diangkat ke Allah. Corona ke 2 tahun jadi angkat. Ayo salah ya. Orang ya kadang-kadang menghadapi corona cukup ke protokol kesehatan walaupun itu wajib syariat Rasul ikhtiar. Nah ulah cukup ku eta. Nu penting teh eta ajak umat sing loba istighfar. Ajak umat sing loba zikir, istighosah, manakib baca. Ya muludan iya nu bakal ngusir corona. Sabab apa? Sabab musibah yang Allah turunkan. Ma'asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Tepat-tepat kalau turunkan musibah fabima kasabat aydikum. Ini semua karena ulah dosa. Jadi iya teh ulah dosa ulah. Maka turun eta corona sebab dosa orang. Maka etikana ketika musibah turun lo bakal istighfar. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan kami turunkan adab wa hum yastaghfirun selama masih loba mengingat ke Allah istighfar. Eta ubahna lain cuma maskeran doang, lain cuma cuci tangan doang. Ajak umat supaya loba istighfar. Aya riwayat di hiji kampung eta diturunkan musibah ku Allah. Ulamana 18.000 ulama. Kira-kira eta kampung 18.000 ulama. Tiap imah aya ulama. Setiap rumah di kampung itu ulama. 18.000 ulama. Loba teh saeutik 18.000 ulama. Tapi tiba-tiba diturunkan musibah ku Allah. Kurang sababnya. Sabab ulama-ulama di kampung itu hanya bisa amar ma'ruf dan bisa nahi munkar. Amar ma'ruf mah bisa ngajakan jelema hei salat, hei puasa, hei baca Quran, eta amar ma'ruf. Ngararaje, eta amar ma'ruf, gampang teh. Tapi tidak bisa nahi munkar. Ulah mabok, ulah judi, ulah korupsi, ulah maling, lalaki ulah bobogohan, kawin. Eta ngaranna nahi munkar. Kira-kira amar ma'ruf jeung nahi munkar berat mana? Nahi. Coba-coba bapak ngalarang tukang mabok, kamu tadi bacok udah. Ayo. Coba-coba bapak ngalarang main judi, lamun tadi antem udah. Ulah mabok, nah coba mabok, nu mabok aing. Di imah aing, duit aing. Nah urusannya sia. Tah begitukeun. Dijawab kurang. Emang mabok maneh, duit maneh, di imah maneh. Tapi gara-gara maneh mabok, turun azab. Lamun azab geus turun, lain sia dong modal aing modal monyong. Kesel tuh. Bukan cuma mereka, kita juga akan terkena azab. Jadi lamun geus turun azab, eta azab mau pilih-pilih. Oh, banjir permisi. Kiai permisi rek lewat mereka kampung anu mah. Maaf ya kiainya, kiai geus mangkat buru-buru. Teu bisa, kiai sikat, ustad sikat, RT sikat, RW sikat, HB selamat. Kasih mau sikat. Budak songong. Selamat. Tapi bener oke, terpeduli. Betul apa tidak? Kenapa? Gara-gara Anda tidak peduli dengan kemunkaran. Cuma bisa amar ma'ruf tapi tidak nahi munkar. Nu berat nahi munkar. Ya orang cuma amar ma'ruf mau resiko. Ngeunah, ceramah, balik-balik, menang amal.
masa garing yang ayo. Terus duit amplop. Amal, nah balik-balik marah amal. Ini orang lagi itu Pan, enak sehat. Tapi mereka yang nahi munkar resikonya di penjara seperti Habib Banarisi kurang doakan sih bebas. Para ulama, para habaib yang sedang berurusan dengan pemerintah kurang doakan sih dibebaskan. Mudah-mudahan bisa lagi berdakwah memberikan ilmu dan bimbingan kepada kita. Amin ya rabbal. Ya Allah, masya Allah. Makan takalinya tak. Maka hadirin di dalam momentum yang bagus ini, ayo kita saling memberi dan meminta maaf sebelum nanti di akhirat kita diperkarakan sama mereka. Maka kalau ada orang minta maaf nggak dimaafkan, terus kata ulama terus besok datang lagi. Kang maafkan, tidak ada maaf, besok datang lagi. Kang maafkan, nggak bisa maaf, sombong. Ajaran guru, beda duit. Sebelum duit bapak di akhirat dia sudah berguna, eta duit tabungan dari miliaran mulai guna di akhirat nah. Mau bisa beli kehadean, mau bisa beli hampura, mau bisa. Maka di dunia biarkan jang, maafkan akang jang, tak bisa. Ya, duit keranjang tak 100.000 boleh. 1 juta maafkan, tak bisa. Motor tak hiji kerbada, maafkan pula, tak bisa. Mobil tak mobil main maafkan, alhamdulillah. Bebas nah. Daripada mobil orang baik dari bawah di akhirat kalau bisa nolongan, beri dari berekeun. Yang penting orang dosa kak. Bebaskan guru-guru. Udah dituntut di akhirat yang kalau nuntutnya jang, di mobil bersih atau coklat. Bebaskan, maafkan akhirnya, dimaafkan. Mau dituntut mau mobilnya. Mobil lumayan. Benar? Lo penting orang bebas. Wa qala Nabi salasah la tartafi' salatuhu faqul sebarang ayat itu mau diangkat amanah Allah. Sahab anu kahiji rajulun amma qauman lahum karihun. Seseorang yang diangkat jadi imam makmum benci sebab umi bacaan tuh aseh. Anu kedua imra'atun batat wa zawjuha 'ala sakhitun 'alaih. Seorang wanita, seorang istri yang tertidur pulas suaminya tidak ridho. Sebab salah kena hayangan pamajikan nolak nyampe kasare salah kena ngambek eta dilaknat ku Allah salatnya diterima. Apa kayak gitu deh. Malam Jumat salah kena hayangan. Kayak pamajikanna ngerti. Aku non bengeka. Ngerti lah dehem teh isyarat. Tahu eta salah kena hayangan dehem tah. Kudu cerdas pamajikan cerdas. Kudu cerdas. Begitu nah dia pemajikan siap langsung buka layanan salaki tapi yang menolak dikutuk ku Allah salatnya tidak diterima sampai suaminya itu anu katilu ikhwan mutasaliman dua orang yang saling bertikai dua orang muslim yang saling bertikai yang tidak saling bertegur sapa yang saling tidak bertanya maka selama mereka belum minta maaf la tartafi amanah wa diangkat ku Allah salat wa diangkat puasa wa diangkat sakabe amanah dipending ku Allah eta gara-gara camenda maka cek Rasul pintu surga dibuka tiap Senin Kamis fayughfar likulli 'abdin man la yusyrik billahi syai dihampura setiap dosa manusia yang tidak menyekutukan Allah illa rajul kana bainahu wa bain akhi syahna kecuali seseorang yang antara dia dengan saudaranya syahna terpaseha kertaakur kertenanya saling memboikot maka cek Allah ya malaikat anziru hadaini tunda orang ini jangan kau ampuni hatta yastaliha sampai mereka saling meminta maaf baru ampuni. Jadi selama cara minta maaf mah mau dihampura ku Allah amal mau diangkat ya Allah puasa sabulan babak pelur boga dosa kabantur cara minta dihampura di bulan Syawal maka puasanya mau diangkat ku Allah percuma ibadah ge lamun boga sanggup baut dosa eta pentingna halal bihalal komo kakolor kepada orang tua apalagi kepada guru orang guru minta maaf siapa yang paling mulia di antara keduanya bukan yang tua, bukan yang muda wa khairu min alladhi yabda bisalam bukan yang paling banyak puasanya bukan yang paling banyak tahajudnya bukan yang paling banyak khatam Qur'annya alladhi yabda bisalam yang paling bagus nutirla mulurkeun dengan minta maaf kan ieu mulia di mata Allah ulah era jangan takut harga diri Anda itu
jatuh karena Anda ulama, karena Anda lebih tua, walaupun dia lebih muda. Siapa yang paling mulia di mata Allah? Alladzi yabda bisalam. Nu pertama daek minta maaf kang hampura kang. Sanajan saya guru, murid, sanu hayang izzah kemuliaan, maka dialah yang pertama mengulurkan tangan. Mudah-mudahan orang dihampura dosanya. Bapak hadirin, tadi dibaca manaqib Syekh Abdul Qadir. Manaqib teh mangkoba. Ieu kaitanna jeung pengajian urang nya. Tadi halal bihalal manggeusaan. Namanya anu penting urang ayeuna teh ya saling memaafkan antara satu dengan lainnya. Buka mata hati kita, dada kita untuk menerima minta maaf. Mudah-mudahan keluar dari sini tidak ada satupun kecil dosanya diampuni. Dia tentang manaqib. Manaqib teh jamak ti mangqabah. Artina riwayat-riwayat orang soleh. Eta manaqib. Salah satu manaqib yang sangat besar yaitu manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani Qadiriyah Naqsabandiyah. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani ini seorang wali yang kewaliannya ulama sepakat. Kata Imam An-Nawawi Abi Yahya Zakaria Syaraf Ad-Damaski rahimahullah mengatakan di antara aulia yang ulama sepakat kewaliannya itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Tidak ada ulama yang membantah satupun kewalian Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau ini seorang ulama yang memiliki sanad yang sangat jelas sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapapun yang bersanad kepada Syekh Abdul Qadir Jailani sudah dipastikan sanadnya bersambung sampai Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali, kemudian kepada Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Qadir, sampai ke Syekh Abdul Qadir Jailani 17 tingkatan ke Rasulullah SAW. Siapapun yang bernasab, siapapun yang bersanad kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, maka sanadnya muttasil sampai ke Rasul. Dan tasawufnya atau tariqahnya tariqah mu'tabarah seperti yang kita anut tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah tadi yang sudah disebutkan guru kita. Insyaallah tariqah yang sahih benar. Karena beliau punya sanad sampai ke Rasulullah. Ada 3 yang hanya ada dalam Islam yang tidak ada dalam agama lain. 1 sanad, 2 itu nasab, yang ketiga adalah i'rab. Benar ya? Nasab itu hanya ada dalam Islam. Tidak ada agama lain itu punya nasab. Bapak pernah dengar nggak orang-orang kafir itu nasab pula nggak ada? Cuman di Islam ada nasab. Sampai Rasulullah SAW nasabnya sudah sangat terkenal. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Lu'ay, terus sampai ke Bani Israel, sampai ke Ibrahim alaihissalam, sampai ke Nabi Adam. Itu sanad. Bahkan para habaib duriyahnya Rasul SAW, itu sanad mereka itu dijamin oleh Nabi Muhammad. Bahkan Allah dalam Al-Quran, sanad mereka atau nasab mereka tidak putus sampai hari kiamat. Kullu nasabin wa sihrin dan gaji yaumil qiyamah illa nasabi sihri. Setiap nasab kata Rasulullah, siapapun akan terputus kecuali nasabku kata Rasul, tidak akan terputus hari kiamat. Ini Rasul yang jamin. Bahkan dalam surat Al-Kautsar itu Allah yang langsung jamin, inna atainakal kautsar fasali wa inna syani'aka huwal. Kalau ada orang sekarang mengatakan enggak ada Habib, Nabi Muhammad itu nasabnya putus, ini suara yang digaungkan orang kafir sekitar Nabi sekarang sudah mulai kedengaran. Ini suara-suara yang dulu digaung-gaungkan orang kafir di zaman Rasulullah, ketika anak laki-laki Rasulullah wafat, ketika Abdullah wafat, ketika Qasim wafat, anak Rasulullah wafat. Apa bilang orang kafir? Muhammad abtar, Muhammad itu mandul, nggak punya keturunan. Karena orang Arab kalau nggak punya anak laki-laki disebut abtar, mandul, ayah, men, upret. Diledek Rasulullah SAW. Muhammad abtar, alhamdulillah. Siapa yang marah? Allah Subhanahu wa taala yang langsung membela Nabi Muhammad, membackup Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Inna syani'aka huwal abtar. Yang mandul, yang terputus nasabnya bukan Nabi Muhammad tapi ente yang ngomong. Makanya kalau ada orang
sekarang yang mengatakan Nabi Muhammad itu putus nasabnya, Habib sekarang nggak ada nasabnya, ente bilang inna syani'aka huwal abtar. Nah, jawab gitu dah. Siapa putus dengan Nabi? Nah, jawaban Allah gitu dah. Langsung ayat itu ragu kan? Nah, nasab para habaib itu terpilihan di maktab Daimi Rabithah. Nasabnya para habaib, kalau Anda pengen tahu, Anda bisa telusuri di maktab Rabithah di TB Simatupang Pasarko. Saya punya buku saya sudah bikin buku, Pak. Jadi setiap habib harus bikin buku. Ada buku nasab. Saya ada hampir 10 tahun yang lalu bikin. Cuma 35.000. Di bawah Abah, dah ada saksi Habib, tanda tangan Habib, ditelusurin, benar enggak? Lalu keluar buku. Ada yang enggak keluar juga, abal-abal, masuk, tahu buku nak, tahu surat tuh, bodong itu mah. Habib aprak-aprakan dalam buku, mintaan duit, nah jual maksa. Jadi beri disumpah orang lah, eta Habib teh beres lagi. Eta udah dibedil gitu. Ahlakna, lain mana? Kau beneran dibedil lagi gitu ya. Kalau gitu perlu dinasehatkan. Jadi disebut cinta ke Habib teh lain gitu caranya. Orang kabeh diturutkan namun teu beres. Nah, orang cinta ke Allah dzatiannya, tapi kita jangan benci kepada kita benci perbuatan, jangan benci kepada dzatiyah. Takut ini Habib benar, ada darah Rasul SAW. Setiap orang itu kalau bapaknya meninggal dia punya warisan, anaknya walaupun badar, walaupun pemabok dapat waris, tidak membatalkan warisan kecuali murtad. Kata Imam Haddad, ada Habib yang badar, ada Habib yang kagak beres, walaupun banyak bapak-bapak kayak ini kagak beres banyak. Habib ada yang mabuk, ada yang minta-minta. Kalau memang Habib, kata Imam Haddad, tetap dia mewarisi kemuliaan dzatiyah daripada datuknya Sayyidina Muhammad. Ada darah datuknya Sayyidina Muhammad SAW. Kita benci sama perbuatannya. Sayang, kalau kita bisa mendidiknya dengan baik, kita didik. Ya, itu namanya muhibbin. Nah, kalau bapak nggak bisa didiknya, ya kasih Habib yang lain untuk mendidik. Saya sering menegur-negur yang muda-muda, Beb jangan begitu, Beb nggak boleh begitu, tertib, contoh yang baik. Asin kulit deh, sering gitu. Ditelepon ke Kiai Hasan Basri, ke Kiai Hasan Basri, Mustafa, Bayi Jumaah, ayah Habib di luar, ngadu telepon musik kulit, antum siapa dari mana? Akhirnya ada rangkat. Itu sok ayah begitu teh. Ting Habib, ting lain. Ting nyaman ya temannya. Wallahu a'lam. Kirung mancung dan gitu ya. Luhur badak. Bawa orang Pakistan, orang India gitu. Nyaru jadi upaya buku artinya. Nah, nasab para habaib, para zuriyah terpelihara di maktab Daimi Rabithah Alawiyah. Makanya ayat nasab tuh putusnya PK Rasulullah. Jadi senang. Nuka dua i'rab ngan ayat di bahasa Arab tuh bahasa Inggris. I'rab bahasa Arab, santri mengerti i'rabin. Ya, ja'a Muhammadun. Tah, akhirnya i'rab rafa'. Betul. Ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Muhammadan, Muhammadin. Itu disebut i'rab. Lu ngerti tak? Bahasa Inggris mau I see Muhammadun, itu bisa. Hah? Masa this is Muhammadun. I see bi Muhammadin. I am working bi Muhammadin. I am Muhammadun. Tetapi Muhammad maka Muhammadun. This is Muhammadun. Bila dirab this is Muhammadun. I see Muhammadan. I am working bi Muhammadin. Ya Muhammad terpakai irab. I see this is Muhammad. Terpakai Muhammadun. Memang bahasa Arab. Benar? I see Muhammad. Enggak sebagai Muhammadan. I working di Muhammad. Nah, hebatnya bahasa Arab ayat ikrab. Nah, ayat budak santri ke hotel ningali awewe memakai baju syar'i. Apa kata dia? Ini pasti guru bahasa Arab.
Lah kok kamu tahu? Lihat saja. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Maksudnya dirinya wa alamatu nasbi, alamat nasabna fathatun zahiratun fi akhirih. Santri masuk gitu dah. Belum patah kadinya, padahal mah maksudnya itu belum patah kadinya, mau santri. Bener, makanya santri-santri belajar biar benar supaya jadi kiai, jadi ulama, lanjut dakwah Rasul SAW di masa yang akan datang. Ya, jadi santri-santri belajar yang tekun, walaupun kudu bisulan, ya, kudu kurapan, ya, kudu kan. Nah, wa alamatu wa syurutul kiai salah. Jadi syarat jadi kiai itu al-budugu. Jadi anak komedi al-budugu budu. Kemudian al-bisul. Anu katilu wal kurafu kuraf. Mun geus bisul kuraf eta penyakit santri moal bisa diubaran. Eta insyaallah jadi tanda jadi santri berilmu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kurang singkat temennya nggak seperti itu ya. Nanya banyak jam 12 ya. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Kemudian saya singkat sanad cuma ada di dalam Islam, maka apapun harus bersanad, punya sambungan sampai ke Rasul. Betul. Mau belajar apapun, ibadah, mau ngaji fikih, mau ngaji hadis ataupun ilmu thariqah, itu harus punya sanad sampai ke Rasulullah SAW. Betul tidak? Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang sekarang kadang-kadang belajar enggak pakai sanad. Aneh Google Nabi, aneh YouTube Nabi, aneh internet Nabi, langsung Nabi. Terpakai ulama-ulama, langsung Nabi. Akhirnya gitu kan? Makanya ilmu itu manfaat. Sesat menyesatkan. Syekh Abdul Qadir Jailani ketika beliau sedang berzikir, datang bisikan kepada Allah, ya Abdul Qadir, sudah jangan berzikir, jangan beribadah, dosamu sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Beribadah, dosa mana geus diampura ku Allah, mana dijamin masuk ke surga. Apa yang Syekh Abdul Qadir langsung beliau ngambil selopnya, a'udzu bikalimatillah hitamati min syarri ma khalaq, langsung dilempar, pergi wahai iblis. Kenapa dia tahu ini setan? Karena ajarannya menjauhkan dia dari syariat Nabi Muhammad SAW. Banyak orang-orang yang berbaju thariqah tapi isinya sesat menyesatkan. Syariah bila thariqah, tidak. Kalau ada orang bersyariat tanpa hakikat, batilah. Hakikat tanpa syariat, batilah. Dua-duanya sesat. Ai jelema geus teu salat. Belajar thariqah teu salat. Ayo. Kenapa kamu enggak salat? Kamu ini kalau makan pisang, kulitnya dimakan atau dibuang? Dikupas nggak? Dikupas, kulitnya dibuang. Begitu juga syariat, buang. Lu penting sih, lu penting batin, tak kudu sholat, tak kudu ngaji, tak kudu puasa. Lu penting batin urang ke Allah. Eta ngaranna tasawuf sesat itu. Dikatakan oleh ulama, idza ra'aitumur rajul yatiru fil hawa wa yamshi fil ma la tabta. Kalau kamu melihat ada orang yang bisa terbang di atas udara, lalu jalan di atas air, jangan kamu aneh, jangan terpukau, setan lebih hebat dari itu. Tapi lihatlah istiqamahnya. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih hebat dari 1000 karamah. Lihat mursyid, lihat guru, apanya? Istiqamahnya dalam ibadah, keilmuannya, kesalehannya, itu yang kita lihat. Kita alhamdulillah kita ngaji di sini nggak diragukan, berguru kepada beliau yang sanadnya jelas sampai ke Rasul SAW, yang nasabnya jelas. Beliau pun mempunyai keturunan dan leluhur yang alim yang saleh, berkaitan sama ulama, sama salafus saleh yang ilmunya kita yakini. Makanya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di sini. Alhamdulillah ada beliau Ki Hasan Basri yang merupakan panutan, ikutan, tempat kita bertanya tentang soal-soal agama. Insya Allah membawa keberkahan buat kita. Amin ya Rabbal. Tapi syaratnya kalau pengen dapat manfaat ilmu, khidmah, berakhlak sama guru. Tidak ada judulnya orang
punya ilmu manfaat kalau tidak khidmah sama guru. Apa itu khidmah? Berbakti kepada guru, berakhlak kepada guru. Lihat zaman dulu, ulama-ulama yang paling berkah, ulama yang paling khidmat sama guru. Imam Malik punya banyak murid, tapi yang paling berkah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu berkah. Kenapa? Yang paling berkhidmat sama Imam Malik, perhatian sekali sama Imam Malik. Setiap mengaji yang pertama datang Imam Syafi'i, bersihkan lekarnya. Beliau sudah nampar-nampar semua. Imam Syafi'i yang membersihkan semuanya, Imam Syafi'i yang mempersiapkan semua, Imam Syafi'i. Bahkan kitab Imam Malik yang mempersiapkan Imam Syafi'i. Sebelum orang lain, Imam Syafi'i yang memperhatikan itu. Sampai gurunya pun diberikan kendaraan. Sayang Imam Malik tidak pernah berkendaraan karena di situ jasadnya Nabi Muhammad. Saya tidak pernah wahai Syafi'i naik kuda di tempat ini. Kenapa? Karena di tanah ini ada jasad Nabi Muhammad SAW. Sampai Imam Malik tidak pernah dibuang air di Madinah. Itu kalau berak di luar Madinah, kalau kencing di luar Madinah. Saking akhlaknya sama Rasulullah SAW, saking adabnya sama Nabi Muhammad, nggak berani buang air di kota Madinah. Yang di situ di tanah ada makam jasad yang mulia Sayyidina Muhammad. Dia buang air keluar kota Madinah. Bayangkan bagaimana akhlaknya Imam Malik kepada Rasulullah. Saking pula Imam Malik menghargai Nabi Muhammad. Sampai Imam Syafi'i berakhlak kepada Imam Malik, kalau buka kitab pelan-pelan. Kenapa Imam Syafi'i takut mengganggu guru? Pelan-pelan buka kitab. Akhlak luar biasa. Aku belajar 80 akhlak, 20 ilmu. 20 banding 80. Al-adab fawqa al-ilm. Adab di atas ilmu. 20 ilmu, 80 adab. 2/3 ilmu, sepertiga. Itulah bandingannya, tepung dan garam. Berkah. Lihat Imam Syafi'i punya murid yang paling berkah Imam Buaiti. Imam Buaiti, bebelnya luar biasa. Batiun ditaskir Buaitiun. Batiun bodoh, goblok, bebel, bahlul. Es ditiup. Minum es di Batiun. Batiun bebel. Apa tak apa-apa disebut Buaitiun. Sangat-sangat bebel. Tapi beliau jadi imam besar. Bahkan gaul mu'tamad kalau belum keluar Imam Buaiti itu rasanya kurang kuat. Gaul mu'tamad Syafi'i, gaul Imam Buaiti mewakili daripada Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Buaiti yang paling berakhlak sama Imam Syafi'i. Siapa yang paling dekat dengan Imam Syafi'i? Imam Buaiti. Ya, karena dekat dengan guru. Habib Umar punya murid Syekh Ali Baras. Syekh Ali Baras berkah. Kenapa? Setiap teman Habib Umar dia datang. Dia bawa tasnya, dia cuci bajunya, dia bawa sorbannya, dia bawa tasbihnya, dia bawa sendalnya, dia bawa kitabnya. Kemana-mana selalu dengan Habib Umar, Syekh Ali Baras. Sampai Habib Umar bilang, kalau kau Fatihah kepada aku Fatihah sama Ali Baras. Ini wasiat Habib Umar. Kalau baca ratib, Anda Fatihah sama Habib Umar, maka Fatihah sama Syekh Ali Baras. Saking sayangnya sama murid, maka disitulah keberkahan akan keluar. Cobalah engkau berguru, jangan seperti orang beli obat pulang. Tapi hikmat sama guru. Lihat guru kondisinya bagaimana. Guru kita sedang butuh apa? Guru kita sakit atau sehat? Kosong tak? Guru orang berbuka hajat apa tidak? Guru kita sedang butuh apa? Bagaimana guru? Gak mungkin. Berikan keperluannya, cukupkan kebutuhannya. Harusnya guru itu tidak pusing bagaimana besok masak. Murid segitu banyak, cukupkan kebutuhan mereka. Maka bisa terjadi transfer ilmu yang dahsyat. Bahkan banyak yang laduni. Itu sering diceritakan, ulama yang laduni berbakti sama guru tiba-tiba alim. Itu ilmu yang langsung ditransfer Allah sebab akhlak Anda sama guru. Mudah-mudahan kita berkah. Bukan cuma belajar ilmu, tapi juga berkhidmat, berakhlak, berbuat baik kepada guru-guru kita. Semoga guru kita menyampaikan ilmunya bisa bermanfaat dunia wal akhirah. Demikian, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.